وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab yang ke-24. Bab hal yukna abahu, apakah boleh memberi kunyah gelar kepada bapaknya? Bab yang ke-24, menggelari ya. An Sahri bin Hausyaba qala, dari Syahr bin Hausyaba, beliau berkata, kharajna ma'a Ibnu Umar, kami pernah keluar bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, faqala, dan beliau berkata, lahu salimus shalah ya Aba Abdurrahman. Lalu kemudian Salim putra Ibnu Umar berseru kepadanya, salat wahai Abu Abdurrahman. Ya, salat wahai Abu Abdurrahman. Jadi Ibnu Umar pernah jalan sama Sahar bin Hausyabah. Nah, Sahar bin Hausyabah ini melihat anaknya Ibnu Umar memerintahkan Ibnu Umar atau mengajak Ibnu Umar untuk sholat. As-sholah ya Aba Abdurrahman. Sholat wahai bapaknya Abdurrahman. Jadi ini kan kunyah. Kunyah itu panggilan itu. Nah, berarti dalil ini menjadikan bolehnya seorang anak memanggil bapaknya dengan kunyah, dengan panggilan yang panggilan ini panggilan baik dan dikenal ya. Panggilan baik yang dikenal. Ya kalau di tempat kita di Jawa ini biasanya pakai kata Pak E gitu. Jadi misal anak pertamanya namanya Angga gitu kan. Anak keduanya namanya Syafi'i ya. Nah, dalam kasus ini ya contohnya. Nah, lalu Syafi'i ngeleke bapak E, Syafi'i sama Angga tadi bersaudara kandung gitu kan. Syafi'i adiknya, Angga kakaknya gitu. Nah, bapaknya namanya Eko gitu. Nah, monggo sholat Pak E Angga gitu. Walaupun agak aneh ya gitu. Agak aneh di telinga, tapi untuk orang Arab bahasa gini biasa gitu. Maka kalau di kita ya monggo sholat Pak E. Ya. Pak E siapa ya? Pak E Angga Yusuf, Pak E Syafi'i Yusuf, bodoh aja gitu. Bodoh anaknya gitu maksudnya. Nah, yang nggak boleh adalah ayo sholat kok Eko. Nah, ini nggak boleh. Manggil namanya nggak boleh. Nah, jadi kunyah di sini atau panggilan di sini lebih kepada panggilan yang memang dikenal baik, ya, panggilan yang diketahui secara baik. Kalau itu bukan panggilan penghinaan gitu. Ya, misal si bapaknya tadi, Pak Eko tadi dipanggil sama masyarakat Eko Semprul misalnya gitu. Nah, terus sampai ayo sholat prul semprul, nah, ini nggak boleh. Ya, jadi itu masuk kategori bukan kunyah lagi, itu masuk kategori lakop gitu, hinaan, celaan, ya. Itu udah nggak boleh. Ya, maka kita harus lihat situasi, kondisi, kemudian kultur ya. Kalau kulturnya bisa menggunakan Pak Yangga, ayo sholat, nah, itu ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau di kita itu kok kelihatan aneh, cukup Pak Etok gitu, ya udah Pak E aja. Gitu. Gue sholat Pak E, nah, gitu. Atau ditambahin yang panjang, monggo sholat bapakku yang paling ganteng, nah itu boleh. Gitu. Ya, jadi intinya akhlak ini ketika terucap atau apa ya istilahnya dilakukan itu menimbulkan sebab orang yang kita sikapi itu seneng gitu. Bukan tambah anyel, bukan tambah sebel gitu. Pokoknya kalau orang yang kita sikapi ini seneng dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita, dengan beliau kita, maka insya Allah itu indikasi akhlak kita itu baik. Kemudian dalil berikutnya, wa Ibnu Umar qala, dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, lakin Abu Hafsin Umar qada, akan tetapi Abu Hafs Umar telah memberi keputusan. Abu Hafs ini Umar bin Khattab itu bapaknya Ibnu Umar, dan Abu Hafs ini adalah bukan lakop, maaf, kunyah dari Umar bin Khattab gitu. Karena Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Di Ibnu Umar manggil bapaknya Abu Hafs. Dan abu-abu ini nggak harus kemudian kita manggilnya juga harus abu-abuan gitu, nggak harus ya gitu. Abu Angga gitu, kita kok elek gitu. Pak Angga itu lebih pas gitu. Jadi nggak harus abu-abuan gitu kan. Tapi kalau kemudian
eh, apa ya istilahnya, gandengannya cocok gitu kan. Misal Angga punya anak Abdullah gitu, Abu Abdillah gitu, itu cocok gitu. Oh anaknya kemudian Sabto, Abu Sabto gitu, kayaknya kurang pas gitu. Di telinga itu kalau kalau mata itu ada eye catching gitu, ini ear catching gitu. Di telinga gitu ganjel gitu. Makanya pakai sebutan-sebutan yang memang lazim aja di daerah kita agar tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Tapi kalau emang kita di Arab ya pakai abu-abuan mau nggak mau gitu kan. Ketika ditanya siapa nama anakmu, Sabto. Idan anta Abu Sabto. Kalau begitu kamu bapaknya Sabto lah. Iya bener gitu. Bahasa Arab kan karena ketemu sama orang Arab ngomong Arab gitu loh. Dia ngomong gitu kamu ngomong lah. Anak bapaknya Sabto lah ya dia malah ramudeng gitu ya. Maka istilahnya kita lihat situasinya aja, situasional aja. Dan ini nggak ini ya, nggak kemudian ini berarti nggak nyunah ini masa ngajar ini celuknya Pak Sabto gitu, bukan Abu Sabto, enggak ya. Ini bukan bukan masuk di wilayah sunnah dan nggak sunnah, itu cuma bahasa aja ini. Ya, cuma bahasa aja gitu. Dan kebetulan Nabi itu berbahasa Arab, bukan berbahasa Jawa gitu. Makanya yang kita baca di dalil-dalil ya pasti abu-abu gitu kan, abu ini gitu. Dan kulturnya juga kultur di sana gitu.